Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok SGDA 6 akan mempresentasikan hasil studi proyek kami dengan judul Ultrastruktur serta Peran Sel Osteoprogenitor dalam Regenerasi Tulang. Berikut adalah nama dari mahasiswa yang telah berkontribusi dalam penulisan studi proyek ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Austin Lulul Jiraldi Akema dengan 3 digit NIM terakhir 131. Pada kali ini akan menjelaskan untuk bagian 1.1 latar belakang. Jadi latar belakangnya ini mengenai peran osteoprogenitor sebagai sel punca tulang yang berarti akan berdiferensiasi menjadi sel-sel osteoblast yang akan nanti berubah lagi menjadi sel osteosit dari tulang kita. Nah, ada berbagai faktor yang mempengaruhi kerja osteoprogenitor ini. Yang paling umumnya biasanya pertumbuhan alami atau usia, kadar oksigen tubuh, dan juga stres oksidatif. Pentingnya mengetahui faktor-faktor ini, contohnya untuk faktor pertumbuhan alami adalah agar bisa diterapkan dalam pembelajaran yang lebih dalam. Untuk bisa dikembangkan terapi modern seperti transplantasi sel untuk mengatasi berbagai penyakit-penyakit seperti osteoporosis supaya bisa osteoprogenitornya diotak-atik untuk menangani penyakit tersebut. Perkenalkan, nama saya Nimade Lisa Chandra Anggunita dengan NIM 25025111137. Adapun rumusan masalah yang kami angkat adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan sel osteoprogenitor dalam jaringan tulang? Yang kedua, bagaimana ultrastruktur sel osteoprogenitor jika diamati menggunakan mikroskop elektron? Yang ketiga, bagaimana proses diferensiasi sel osteoprogenitor menjadi osteoblast? Yang keempat, bagaimana proses diferensiasi osteoblast menjadi osteosit? Yang kelima, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi diferensiasi sel osteoprogenitor dalam pembentukan tulang baru? Yang keenam, bagaimana peran sel osteoprogenitor dalam proses regenerasi tulang setelah cedera? Dan yang terakhir, bagaimana pemanfaatan sel osteoprogenitor dalam bidang terapi regeneratif tulang? Adapun tujuan dari penulisan student project ini adalah untuk mengetahui definisi sel osteoprogenitor dalam jaringan tulang, lalu untuk mengetahui ultrastruktur sel osteoprogenitor jika diamati menggunakan mikroskop elektron, lalu yang ketiga untuk mengetahui proses diferensiasi sel osteoprogenitor menjadi osteoblast, yang keempat untuk mengetahui proses diferensiasi osteoblast menjadi osteosit. Yang kelima, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi diferensiasi sel osteoprogenitor menjadi tulang baru. Yang keenam, untuk mengetahui peran sel osteoprogenitor dalam proses regenerasi tulang setelah cedera. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui pemanfaatan sel osteoprogenitor dalam bidang terapi regeneratif tulang. Baik, perkenalkan, nama saya Artiasa Simbolon dengan NIM 25025111149. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan manfaat secara teoritis dan praktis dari penelitian yang sudah kami lakukan. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian kami memberi pengertian lebih lanjut tentang ultrastruktur dan peran sel osteoprogenitor dalam pembentukan tulang. Lalu yang kedua, melalui penelitian ini diperoleh pemahaman tentang sel osteoprogenitor menjadi sel osteosit dan peran penting sel-sel tersebut dalam pembentukan tulang. Lalu yang ketiga, dapat berkontribusi pada literatur ilmiah dan menciptakan peluang baru untuk penulisan di masa mendatang. Lalu yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, memfasilitasi proses pembelajaran, penelitian laboratorium, dan pengembangan strategi terapi tulang yang lebih tepat di masa mendatang. Lalu yang kedua, penelitian ini dapat menjadi titik awal untuk penelitian lebih lanjut tentang ultrastruktur sel osteoprogenitor, serta diferensiasinya untuk membantu mencegah, mendiagnosis, dan mengobati fraktur tulang, dan ini bisa bermanfaat bagi mahasiswa dan para peneliti. Lalu yang ketiga, dapat memperluas wawasan di bidang kesehatan sehingga literasi kesehatan masyarakat dapat meningkat. Perkenalkan, nama saya Natania Aurelia dengan NIM 25025111139. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari sel osteoprogenitor. Sel osteoprogenitor adalah sel prekursor penting dalam sistem tulang yang berasal dari mesensimal stem cell lapisan mesoderm. Sifatnya adalah multipoten, jadi bisa berubah menjadi osteoblast, kondrosit, dan juga adiposit. Sel osteoprogenitor ditemukan di periosteum dan endosteum dan aktif saat pertumbuhan serta perbaikan tulang. Bentuknya adalah fusiform atau memanjang dengan inti lonjong dan sitoplasma yang tipis. Ketika masih inaktif, aktivitas sintesisnya rendah. Tetapi, jika sudah aktif, retikulum endoplasma kasar dan aparatus Golgi meningkat karena sedang mensintesis kolagen tipe 1.
yaitu komponen utama dalam matriks tulang. Aktivasi osteoprogenitor dipicu oleh faktor seperti BMP, TGF-beta, dan sinyal mekanotransduksi. Setelah aktif, ekspresi gen RUNX2 dan osterix meningkat. Lalu, sel berdiferensiasi menjadi osteoblast yang menghasilkan matriks osteoid dan membentuk tulang baru. Perkenalkan, nama saya Jabril Mangera dengan NIM 25025111133, dan pada saat ini saya akan membahas mengenai 2.2, bagaimana ultrastruktur dari sel osteoprogenitor jika diamati menggunakan mikroskop elektron. Struktur yang pertama yakni nukleus dan kromatin. Jadi nukleus dari sel osteoprogenitor itu mempunyai ukuran besar, oval bulat dan juga aktif yang menandakan sel dalam tahap diferensiasi awal. Struktur yang kedua yakni retikulum endoplasma kasar, badan Golgi dan juga mitokondria. Retikulum endoplasma kasar dan badan Golgi belum menonjol yang menandakan sel tersebut belum dalam aktif sekresi matriks. Terus juga terdapat banyak ribosom dan mitokondria dengan kristal normal yang menandakan persiapan sintesis sel untuk sintesis protein. Struktur yang ketiga yakni vesikel dan eksosom. Terdapat banyak vesikula kecil dan eksosom yang menandakan berperan dalam komunikasi antar sel dan inisiasi dari diferensiasi. Struktur yang keempat itu yakni permukaan selnya itu tampak halus tanpa banyak tonjolan karena sel belum aktif dalam sekresi seperti osteoblast matang. Terus dari osteoprogenitor itu merupakan prekursor dari osteoblast yang berperan dalam pembentukan tulang baru. Perkenalkan, nama saya Gabriela Puspachandamaya dengan NIM 25025111147, dan saya akan menjelaskan poin 2.3. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa sel osteoblast berawal dari sel mesenkim atau MSC. MSC akan melalui 4 stages utama. Yang pertama adalah komitmen sel dan pembentukan sel preosteoblast. Melalui jalur UNP dan BMP, IHH akan memicu RUNX2. Lalu selanjutnya RUNX2 yang dipicu ini akan menurunkan kadar TUI1 sehingga terbentuklah osteoprogenitor. Lalu RUNX2 akan memicu OSX sehingga osteoprogenitor berubah menjadi preosteoblast. Pada tahapan ini, SATB2 akan muncul untuk menekan produksi OXA2. Lalu di tahap proliferasi sel preosteoblast akan membelah dan memperbanyak diri. Pada tahapan ini, gen matriks awal diekspresikan yaitu OPN, fibronektin, dan reseptor TGF-beta1. RUNX2 meningkat sehingga OSX juga ikut meningkat. Lalu DLX5 hadir untuk mengatur OSX serta mengatur ekspresi dari COL1A1, ALP, OCN, dan BSP yang merupakan tanda-tanda osteoblastik. Pada tahapan ini, SATB2 tetap aktif penuh untuk memperkuat RUNX2. Lalu di tahapan ketiga, diferensiasi dan maturisasi sel preosteoblast. ATF4 aktif dan bekerja sama dengan RUNX2 untuk meningkatkan OCN. Pada akhir tahapan diferensiasi dan maturisasi sel ini, RUNX2 kadarnya akan turun dibantu dengan SHN3. Osteoblast yang matang akan menyekresikan COLIA1 dan ALP yang akan berguna di tahap selanjutnya. Lalu tahap terakhir yaitu mineralisasi sel preosteoblast. Pada tahapan ini, COL1A1 akan menjadi kerangka dasar deposisi OPN dan BSP, juga akan menjadi adesi dan pengatur mineralisasi. Lalu ALP beserta ion-ion lainnya akan membentuk kristal hidroksiapatit, dan OCN akan berikatan dengan kristal hidroksiapatit dibantu dengan BSP untuk adesi ke kolagennya. Perkenalkan, nama saya Nimadi Masyutani Tias Putra dengan NIM 250251141. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait proses diferensiasi dari osteoblast menjadi osteosit, di mana osteoblast itu berperan penting dalam pembentukan dan juga mineralisasi matriks karena mengandung enzim fosfatase alkali. Kemudian osteosit dia merupakan sel multifungsi yang dapat mengintegrasikan sinyal hormon dan mekanis, kemudian mengordinasikan diferensiasi osteoblast untuk mengatur homeostasis tulang atau bone remodeling. Kemudian untuk proses diferensiasi osteoblast dari osteosit itu dimulai ketika osteoblast yang aktif mensintesis ini terperangkap di dalam matriks tulang yang telah termineralisasi atau tersekresikan. Kemudian osteoblast yang terperangkap ini atau non-proliferatif ini akan mengalami perubahan morfologi dari yang awalnya bentuk kuboid menjadi menyerupai bintang dan juga pipi. Sel-sel ini kemudian akan memperpanjang jangkauan sitoplasmanya atau dendritnya ke dalam saluran kecil di dalam tulang yang disebut dengan canaliculi. Perpanjangan ini akan memungkinkan komunikasi dengan osteosit dan juga osteoblast yang berada di permukaan tulang melalui gap junction. Setelah terperangkap, sel ini secara fungsional akan berubah dari sel yang awalnya merupakan sel pembentuk tulang menjadi sel mekanosensor dan regulator utama dari bone remodeling. Kemudian terdapat beberapa molekul yang membantu proses diferensiasi ini. Yang pertama itu adalah sclerostin atau SOST, kemudian yang kedua itu ada reseptor activator
of NF-KB ligand atau RANKL, kemudian ada protein matriks dentin 1 atau DMP1, kemudian matriks metaloproteinase atau MMP, dan juga ada koneksin 43 atau CX43. Perkenalkan, nama saya Chloe Vivian Chandra, biasa dipanggil Viana, dengan 3 digit NIM terakhir saya yaitu 129. Sekarang saya akan menjelaskan bagian saya yaitu 2.5, faktor-faktor yang mempengaruhi diferensiasi sel osteoprogenitor dalam pembentukan tulang baru. Berdasarkan berbagai jurnal ilmiah dan penelitian, proses sel osteoprogenitor berubah menjadi sel pembentuk tulang baru dipengaruhi oleh faktor genetik lingkungan. Berikut adalah beberapa komponen terlibat. Pertama, faktor genetik atau dari dalam sel. Faktor genetik sendiri itu adalah faktor yang berasal dari dalam sel. Faktor ini mengatur bagaimana sel osteoprogenitor berkomitmen dan berkembang menjadi osteoplas. Beberapa variabel genetik penting termasuk gen-gen yang dihasilkan oleh RANX2 yang diperlukan untuk membentukan matriks tulang seperti kolagen tipe 1 dan pengaturan pertumbuhan sel osteoprogenitor dan faktor transkripsi RANX2 yang bertanggung jawab atas proses transformasi sel osteoprogenitor menjadi osteoblas. Lalu ada juga DLX5, faktor ini meningkatkan pertumbuhan RANX2 dan proses perubahan sel puncak mesenkimal menjadi sel pembentuk tulang. Ada juga SP7 atau OSX yang bekerja sama dengan RANX2 untuk memfasilitasi proses perubahan sel osteoprogenitor menjadi sel pembentuk tulang yang matang. Sekarang ada hubungan faktor genetik dan jalur persinyalan seluler. Faktor genetik dan jalur persinyalan seluler saling bantu dalam proses pembentukan tulang. Sinyal dari jalur seperti WNT, BMP, Hedgehog, dan FGF mengaktifkan faktor genetik utama seperti RANX2, DLX5, dan SP7 yang kemudian mengatur proses diferensiasi sel osteoprogenitor menjadi osteoblas. Lalu ada juga jalur persinyalan seluler yang terdiri dari jalur WNT. Dia tuh bisa diaktifkan, sangat penting untuk pertumbuhan, pertahanan, dan perawatan tulang. Jalur WNT lainnya juga berperan dalam proses perubahan sel menjadi osteoblas. Ada juga jalur protein morfogenik tulang, juga dikenal sebagai BMP. Sinyal jalur ini sangat kuat dalam mendorong transformasi sel osteoprogenitor menjadi sel tulang. Sinyal dari jalur ini juga mempengaruhi aktivitas RANX2. Jalur Hedgehog dan FGF, faktor pertumbuhan fibroblas, membantu mengatur bagaimana RANX2 bekerja serta proses perubahan sel osteoprogenitor menjadi sel tulang. Proses perubahan sel tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor dari luar sel. Salah satu komponen yang berperan penting adalah protein morfogenik tulang atau BMP. Sel osteoprogenitor bisa berkembang menjadi sel tulang karena adanya sinyal biokimia seperti ini. Selain ada faktor genetik, ada juga faktor pertumbuhan transformasi beta atau TGF-beta juga ikut mempengaruhi proses perubahan sel osteoprogenitor menjadi sel tulang. Dengan IGF-1, Insulin-like growth factor 1, yang bekerja sama dengan RANX2 untuk memudahkan proses perubahan sel osteoprogenitor menjadi osteoblas. Ada juga sitokin, di mana berbagai jenis sitokin mempengaruhi proses perubahan sel osteoprogenitor. Ada juga dari rangsangan mekanis yang terdiri dari dua, yaitu ketegangan atau strain, tingkat tekanan atau tarikan yang diterima tulang bisa mempengaruhi proses perubahan sel menjadi osteoblas. Penelitian menunjukkan bahwa tekanan kecil bisa mempercepat proses, sedangkan tekanan besar dapat memperlambat. Tekanan beban, aktivitas fisik, dan beban yang dialami tulang mempengaruhi pertumbuhan dan pemeliharaan tulang secara keseluruhan. Faktor lainnya juga adalah usia. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk membuat dan menggunakan sel osteoprogenitor menurun sehingga proses pertumbuhan tulang menjadi lebih perlahan. Terus ada juga faktor dari kebiasaan hidup, merokok dan minum alkohol dapat menghambat transformasi sel osteoprogenitor menjadi sel tulang yang mengakibatkan penurunan jumlah tulang yang dihasilkan. Lalu juga sumber sel punca, yaitu kemampuan sel punca mesenkimal untuk berubah menjadi sel tulang berbeda-beda tergantung dari mana mereka berasal, seperti dari jaringan lemak atau sumsum tulang. Perkenalkan, nama saya Margarita Abigail Sitanggang dengan NIM 25025111151. Sel osteoprogenitor yang berasal dari MSC memiliki peran penting dalam proses regenerasi tulang setelah terjadi cedera. MSC dapat berdiferensiasi menjadi osteoblas, kondrosit, dan jaringan ikat. Ketika tulang mengalami cedera, tubuh akan membentuk hematoma di sekitar area yang rusak, yang tidak hanya berfungsi untuk menghentikan perdarahan, tetapi juga menjadi sumber berbagai faktor pertumbuhan, seperti BMP, TGF-beta, FGF, dan VEGF. Faktor-faktor ini mengaktifkan dan menarik sel osteoprogenitor menuju lokasi cedera. Sel-sel ini nantinya mulai berkembang menjadi osteoblas dan membentuk matriks osteoid, yaitu fondasi awal bagi pembentukan tulang baru. Selain itu, lingkungan mikro yang kekurangan oksigen juga memicu ekspresi HIF1-alpha, yang menjaga kelangsungan hidup sel dan mendorong pembentukan pembuluh darah baru melalui VEGF. Interaksi dengan sistem imun pun berperan besar, misalnya makrofag tipe M2 yang menghasilkan sitokin antiinflamasi seperti TGF-beta dan IL-10 yang mempercepat diferensiasi osteoprogenitor. Terakhir, gerakan mikro pada tulang yang rusak justru bermanfaat untuk merangsang gen-gen osteogenik seperti RANX2 dan Osterix yang membantu proses pembentukan tulang baru menjadi lebih cepat.
Halo, nama saya Kadek Rajwa Putri dengan NIM terakhir 145. Di sini saya akan menjelaskan bagian 2.7. Sel osteoprogenitor adalah sel induk di periosteum, endosteum, dan juga sumsum tulang yang dapat berdiferensiasi menjadi osteoblast pembentuk tulang baru. Nah, karena sifat yang multipotensial ini, sel ini berperan penting dalam terapi regenerasi tulang untuk memperbaiki dan menumbuhkan kembali jaringan tulang yang rusak melalui rekayasa jaringan dan terapi berbasis sel yang dipadukan dengan faktor pertumbuhan. Nah, yang pertama adalah rekayasa jaringan atau tissue engineering. Sel osteoprogenitor didiferensiasi menjadi osteoblast dan ditanam pada scaffold yang menyerupai struktur tulang. Nah, scaffold ini mendukung pertumbuhan, proliferasi, dan juga diferensiasi sel hingga terbentuk jaringan tulang baru. Lalu yang kedua adalah terapi sel atau cell-based therapy. Sel osteoprogenitor dari pasien atau donor dikultur dan disuntikan ke area tulang yang rusak. Nah, sel ini merangsang pembentukan matriks tulang dan mempercepat penyembuhan dengan menghasilkan faktor pertumbuhan, memperbaiki struktur, kekuatan, dan juga fungsi tulang. Lalu yang ketiga adalah kombinasi dengan faktor pertumbuhan. Efektivitas terapi ditingkatkan dengan menambahkan faktor pertumbuhan, seperti BMPS, PDGF, atau VEGF. Faktor ini mempercepat diferensiasi osteoblast, rekonstruksi pasca tumor, lalu infeksi tulang, dan juga osteoporosis. Yang terakhir adalah aplikasi klinis. Terapi osteoprogenitor digunakan dalam penyembuhan patah tulang, rekonstruksi tulang, dan juga bisa meningkatkan osteointegrasi pada implan tulang agar lebih cepat menyatu dengan tulang. Perkenalkan, nama saya Ede Bagus Yeti Sabawana Putra dengan NIM 25025111135. Jadi dapat disimpulkan bahwa sel osteoprogenitor atau sel osteogeni adalah sel prekursor multipoten yang berasal dari sel punca mesenkimal dan berlokasi di periosteum serta endosteum. Fungsi utamanya adalah sebagai sumber utama pembentukan osteoblast. Lalu, proses diferensiasi ini diatur oleh faktor transkripsi kunci, yaitu RUNX2 dan Osterix. Faktor-faktor ini mengarahkan sel ke jalur osteogeni, di mana mereka berkembang menjadi osteoblast dan akhirnya menjadi osteosit saat terperangkap dalam matriks. Lalu, banyak faktor yang mempengaruhi proses ini, termasuk sinyal WNT, BMP, dan rangsangan mekanis. Sel ini sangat krusial dalam regenerasi tulang pasca cedera, dan faktor pertumbuhan dari area cedera akan mengaktifasi sel osteoprogenitor untuk bermigrasi, berproliferasi, dan membentuk tulang baru. Perkenalkan, saya Komang Bagus Kapawinaya dengan NIM 25025111143. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan, disarankan agar penelitian selanjutnya difokuskan pada pendalaman mekanisme diferensiasi sel osteoprogenitor menjadi osteoblast dan osteosit, melalui pengamatan morfologis serta analisis molekuler yang lebih spesifik. Kajian juga perlu menelaah peran faktor transkripsi, RUNX2 dan Osterix, serta jalur sinyal WNT dan BMP yang berperan dalam proses osteogenesis. Pada penerapan klinis, pemanfaatan sel osteoprogenitor dalam terapi regeneratif tulang disarankan dilakukan dengan pendekatan eksperimental yang terkontrol. Mengombinasikan sel osteoprogenitor dengan scaffold biocompatible serta faktor pertumbuhan seperti BMP atau VEGF. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan didengar dan menyinggung satu di antara pihak, kami ucapkan mohon maaf. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan mengenai ultrastruktur serta peran sel osteoprogenitor dalam regenerasi tulang. Om Santi 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 Om.